Bayangkan, negara yang selama puluhan tahun berteriak menentang Israel, kini disebut mengemis teknologi dari musuhnya sendiri. Inilah ironi terbesar di Timur Tengah. Iran yang selama ini menuduh Israel sebagai musuh nomor satu, kini diduga mencari bantuan teknologi air dari negara yang sama. Krisis air di Iran sudah begitu parah, sampai-sampai mereka disebut rela menundukkan kepala demi menyelamatkan rakyatnya. Sebuah langkah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Krisis air yang semakin parah di Iran kembali mencuri perhatian dunia. Sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa pemerintah Iran diduga diam-diam mencari bantuan teknologi air dari Israel, negara yang selama puluhan tahun mereka anggap sebagai musuh ideologis dan politik. Jika benar, ini menjadi salah satu ironi terbesar di kawasan Timur Tengah. Iran saat ini sedang menghadapi salah satu krisis air terburuk dalam sejarah modernnya. Lebih dari 300 kota dilaporkan mengalami kekurangan air serius. Bendungan-bendungan besar mengering, sungai-sungai utama menyusut, dan ratusan ribu warga harus hidup dengan pasokan air yang dibatasi. Di beberapa provinsi seperti Khuzestan, Isfahan, dan Sistan Baluchestan, warga turun ke jalan melakukan demonstrasi karena air tidak lagi mengalir ke rumah mereka. Kekeringan berkepanjangan, perubahan iklim, dan salah urus sistem irigasi membuat kondisi Iran saat ini berada di titik kritis. According to reports, several people have been killed. Iran's government has blocked internet access in some regions and arrested protesters. Sementara itu, di sisi lain perbatasan, Israel dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam teknologi pengelolaan air. Selama puluhan tahun, mereka mengembangkan desalinasi air laut, reklamasi air limbah, dan sistem irigasi tetes yang menjadi rujukan dunia. Bahkan, lebih dari 70% air bersih Israel kini berasal dari teknologi desalinasi. Inilah yang membuat kabar terbaru terasa begitu mengejutkan. Sumber-sumber diplomatik internasional menyebutkan bahwa Iran melalui jalur tidak resmi disebut mencoba membuka komunikasi dengan beberapa perusahaan teknologi air berbasis Israel yang beroperasi di luar negeri. Artinya mereka tidak berhubungan langsung dengan pemerintah Israel, tetapi dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan bisnis internasional. Walaupun belum ada konfirmasi resmi dari Teheran, laporan ini langsung menjadi bahan perbincangan luas di media regional. Para analis menilai langkah ini menunjukkan bahwa krisis air di Iran sudah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditangani hanya dengan kebijakan internal. Teknologi canggih yang dimiliki Israel menjadi satu-satunya pilihan cepat yang dapat menyelamatkan Iran dari keruntuhan sistem air nasional. Namun, langkah tersebut bukan tanpa resiko. Hubungan Iran dan Israel sudah puluhan tahun berada dalam ketegangan ekstrim. Iran bahkan tidak mengakui keberadaan negara Israel. Karena itu, jika benar Teheran menghubungi pihak yang berafiliasi dengan Israel, keputusan ini jelas berada di luar kebiasaan politik Iran. Beberapa pengamat menyebutnya sebagai ironi terbesar abad ini. Negara yang selalu menyerukan perlawanan terhadap Israel kini disebut terpaksa bergantung pada teknologi yang diciptakan oleh negara yang selama ini mereka musuhi. Beberapa respon dari masyarakat Iran di media sosial menunjukkan kemarahan, namun ada juga yang menilai langkah tersebut realistis. Mereka mengatakan, kami bisa berdebat tentang politik, tetapi air adalah masalah hidup dan mati. Krisis ini memang sudah melampaui batas politik.
Sementara itu, pemerintah Israel sendiri belum memberikan komentar resmi. Tetapi, analis dari Tel Aviv menyebutkan bahwa Israel secara internasional memang selalu membuka diri untuk kerjasama teknologi air demi kemanusiaan, selama tidak menyentuh isu-isu militer atau keamanan. Jika perkembangan ini benar adanya, maka dunia bisa menyaksikan satu babak baru hubungan tak terduga antara dua negara yang selama ini saling bermusuhan. Krisis air mungkin menjadi satu-satunya alasan yang mampu memaksa Iran mencari pintu keluar, bahkan jika pintu itu berasal dari negara yang selama ini mereka kecam. Untuk saat ini, informasi masih berkembang. Namun, satu hal yang pasti, krisis air Iran tidak lagi bisa ditutupi. Dan jika kondisi terus memburuk, bantuan teknologi, meski berasal dari musuh, mungkin menjadi pilihan satu-satunya. Dengan situasi yang semakin genting, dunia kini menunggu apakah Iran akan mengambil langkah bersejarah yang dapat mengubah peta hubungan politik Timur Tengah. Atau justru memilih mempertahankan ideologi sekalipun rakyatnya semakin dekat pada bencana. Perkembangan selanjutnya dari isu ini tentu akan menjadi salah satu cerita paling menarik yang patut diikuti dari kawasan Timur Tengah. Bayangkan, negara yang selama puluhan tahun berteriak menentang Israel, kini disebut mengemis teknologi dari musuhnya sendiri. Inilah ironi terbesar di Timur Tengah. Iran yang selama ini menuduh Israel sebagai musuh nomor satu, kini diduga mencari bantuan teknologi air dari negara yang sama. Krisis air di Iran sudah begitu parah, sampai-sampai mereka disebut rela menundukkan kepala demi menyelamatkan rakyatnya. Sebuah langkah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah negara yang selama puluhan tahun berteriak lantang menentang Israel, kini disebut mengemis teknologi dari musuhnya sendiri demi menyelamatkan rakyatnya dari krisis air. Inilah ironi terbesar yang sedang terjadi di Timur Tengah. Iran yang selama ini menyebut Israel sebagai musuh nomor satu, kini diduga mencari bantuan dari pihak yang berafiliasi dengan negara yang sama. Krisis air telah mencapai titik di mana ideologi pun runtuh, dan kebanggaan bangsa dipaksa untuk diturunkan. Langkah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Krisis air di Iran kini telah menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah modern mereka. Lebih dari 300 kota kekurangan air. Sungai-sungai mengering, bendungan runtuh, dan rakyat turun ke jalan karena air tidak lagi mengalir ke rumah mereka. Di Khuzestan, Isfahan, Sistan Baluchestan, rakyat berteriak meminta air. Air, hanya air, sesuatu yang seharusnya sederhana. Di sisi lain, Israel, musuh ideologis mereka, justru dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam pengelolaan air dunia. Desalinasi, irigasi tetes, teknologi pengolahan limbah, semuanya berkembang Jepang dan seluruh dunia belajar dari mereka. Itulah sebabnya laporan terbaru menjadi mengejutkan. Iran diduga diam-diam mencoba menghubungi perusahaan teknologi air yang berafiliasi dengan Israel lewat jalur internasional yang tidak langsung. Sebuah langkah yang berada di luar kebiasaan politik mereka. Suatu tanda bahwa bangsa sebesar apapun bisa dipaksa berlutut oleh krisis yang tidak bisa mereka atasi. Ada sebuah firman Tuhan di dalam Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ayat ini bukan hanya untuk bangsa Israel pada zaman kuno. Ini suara Tuhan kepada seluruh bangsa yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi gagal mengurus hidupnya. Perhatikan 2 kejahatan dalam ayat itu. 1. Meninggalkan Tuhan, sumber air hidup. Mereka mencari kekuatan pada ideologi, politik, dan kekuasaan. 2. Menggali kolam-kolam yang bocor, berusaha menyelesaikan masalah sendiri, tetapi semua usaha tak mampu menahan air, berkat, kesejahteraan, ketenangan. Kedua kejahatan ini persis yang terjadi hari ini. Bangsa yang sombong, merasa kuat, merasa benar, akhirnya dipaksa mencari pertolongan dari musuhnya sendiri. Sahabat rohani, bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Kadang manusia berpikir, aku bisa sendiri, aku kuat,
Aku tidak butuh Tuhan. Tetapi ketika krisis datang, ketika air dalam hidup kita mengering, ketika rumah tangga retak, pekerjaan hancur, kesehatan melemah, hubungan kacau, ekonomi menurun. Tiba-tiba kita dipaksa mencari pertolongan, bahkan dari orang-orang yang dulunya kita benci. Bangsa Iran dipaksa berlutut oleh krisis air. Manusia pun sering dipaksa berlutut oleh masalah yang tidak bisa ditangani sendiri. Firman kedua, terdapat di dalam Yesaya, dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan teknologi, bukan kekuatan politik, bukan musuh atau sekutu. Kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Bangsa manapun yang meninggalkan Tuhan akhirnya akan mencari air pada tempat yang salah. Tetapi Tuhan berkata, kembalilah, di situ kekuatanmu. Hari ini kita menyaksikan ironi besar dunia. Bangsa yang mengaku paling keras menentang Israel, kini terbuka kemungkinan bergantung pada Israel demi air. Dan ini memberi kita satu pelajaran besar. Tidak ada manusia, bangsa, atau pemerintah yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah sumber air yang hidup. Krisis air di Iran mungkin hanya gambaran kecil dari krisis rohani manusia masa kini. Air fisik bisa habis, tetapi ketika air rohani mengering, jiwa pun mati perlahan. Tuhan ajar kami untuk tidak meninggalkan Engkau sumber air yang hidup. Ketika hidup kami kering, ingatkan kami bahwa hanya padamu kami menemukan kekuatan. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah,
dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap, jadikan kami gereja yang berjaga-jaga, jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin.
Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.